Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dialog, kita kembali lagi di diskusi atau dialog interaktif bersama tokoh dan teman-teman yang sekiranya bisa kita ajak untuk dialog. Kali ini kita mendatangi salah satu rumah tokoh, salah satu tokoh dari Kabupaten Serang, khususnya tokoh masyarakat Bojonegara dan Pulau Ampel. Kali ini kita coba mendiskusikan bola panas yang sudah digulirkan dari tahun kemarin, tepatnya di bulan Oktober saat Partai Nasdem mengusung salah satu capres yaitu Anies Baswedan, dan sampai detik ini nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, di mana nomor urut 1 ada Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan ada capres dan cawapres nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di nomor urut 3 ada Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Kali ini coba kita ingin diskusikan dengan dengan sejumlah tokoh. Salah satunya di sini ada Pak Sufiani Sidik, salah satu aktivis sosial, aktivis pergerakan, dan juga politisi pada masanya. Hari ini sudah pensiun, Pak, ya, di ranah politik. Mungkin kalau misalkan ada tawaran yang mungkin kebijakannya lebih baik, mungkin akan terjun kembali begitu, Pak, ya, kira-kira. Insya Allah. Dan juga ada seorang aktivis pergerakan juga dan aktivis sosial, ada Pak Faidullah. Gimana, Pak, kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Aktivitas hari ini apa, Pak, setelah sudah lama dari ranah pergerakan untuk Pak Sufiani sendiri? Ya, memantau aja. Memantau pergerakan-pergerakan lingkungan setempat, ya, memantau bagaimana kemudian perkembangan kekinian, terutama terhadap generasi-generasi muda secara estafet. Ya, kami anggap Bojonegara masih stabil, Kabupaten Serang masih stabil, terutama putra-putra Bojonegara di dalam pergerakan-pergerakan mengenai kepedulian terhadap lokal sentrisnya. Ya, dan ini memang harus ada keberlanjutan, ada sustainable, bahwa Bojonegara harus diangkat di ruang permukaan, bahwa Bojonegara adalah sentral dari seluruh pergerakan Kabupaten Serang. Bahkan di sejarahnya Bojonegara itu, Pulau Ampel itu, ya, adalah daerah penyangga, bahkan daerah yang diharapkan menjadi mercusuar di Provinsi Banten. Artinya apa? Banten itu bisa disebut ada Banten ketika ada poros utara dan selatan. Gitu. Poros utaranya ya di Bojonegara, poros selatannya ya di Ciamas. Dan ketika dua poros ini dipersatukan, itu ya Banten akan gemilang. Karena memang porosnya ada di situ. Dari sejarah perkembangan awalnya, bahwa Banten itu pertama kali yang dibidik adalah Bojonegara, lalu kemudian ke selatannya ke wilayah Ciamas, lalu kemudian Banten itu sendiri mengambil di tengah-tengah pusaran, yaitu di daerah pesawahan yang sekarang kemudian dikenal dengan Serang atau Kabupaten Serang. Gitu. Jadi jangan sampai Bojonegara ketinggal ini, jangan sampai Bojonegara ketinggal dari segala kancah. Gitu. Untuk Pak Fed sendiri, aktivitas hari ini apa, setelah sudah lama kayaknya tidak lagi terjun di dunia pergerakan dan dunia sosial? Baik, terima kasih ini atas kesempatannya Pak Ari.
Kalau kegiatan kita dalam koridor pergerakan itu disebut menjaga kewarasan, Pak. Kewarasan. Iya. Kenapa gitu? Karena menghadapi kondisi-kondisi saat ini, kewarasan menjadi barang yang sangat langka sekali, Pak. Dan kewarasan itu coba kita implementasikan dalam kegiatan keseharian dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Jadi demikian. Baik Pak, baik Pak Sufiani ataupun Pak Pet, kali ini coba kita minta tanggapan dari kedua tokoh ini begitu ya, sahabat, terkait soal nomor urut pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Karena begini Pak, ada fenomena yang menarik di tubuh masyarakat kita hari ini terkait pengundian nomor urut ini. Iya. Pertama adalah terkait nomor urut kesamaan nomor urut antara partai pengusung dari capres atau cawapres dan pasangan capres dan cawapresnya begitu. Contoh, saat nomor 1 pasangan capres dan cawapresnya kan ada Mas Anies Baswedan dan Pak Abdul Muhaimin Iskandar, nomor urut 1. Partai pengusungnya kan ada nomor 1 Pak, PKB. Yang kedua ada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Partai pengusungnya kan Gerindra, nomor urut 2. Ya kan. Nomor 3 capres dan cawapresnya ada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Nomor partai pengusungnya PDI Perjuangan salah satunya. Kan begitu. Dan nomor urutnya juga nomor 3 begitu Pak. Ini kan ada suatu semacam fenomena yang di masyarakat itu berpikir bahwa apakah ini adalah sebuah settingan oleh elit politik nasional ini begitu, atau seperti apa kira-kira begitu. Itu yang pertama, ya fenomena yang terjadi di masyarakat dalam keresahan berpikirnya lah kira-kira begitu Pak. Iya. Mungkin pertama dari Pak Sufiani itu kira-kira menanggapi kondisi ini seperti apa gitu. Iya. Jadi kalau ini ya ilmu cocoklogi berarti ya. Iya. Kira-kira begitu. Artinya ilmu cocoklogi masuk gitu. Di nomor urut 1 ada partai yang nomor urutnya 1, di nomor urut 2 ada partai yang nomor urutnya 2, di nomor 3. paslon 3 juga ada yang ada nomor urut 3. Saya coba gali dari nomor urut 1 dulu ya. Baik. Saya coba gali dari nomor urut 1. Sebelum itu saya cerita dulu nih. Saya cerita dulu. Tahun 99 itu diawali di awal mulainya pemilu di zaman reformasi ya. 99 ya? 99. 99 itu ada 48 partai politik kalau tidak salah. Pada waktu itu ada 48 partai politik. Ya ketika itu saya masuk di kancah politik karena memang dari dulu masuk ya jujur dulu itu kalau nggak Golkar P3, kalau nggak P3 berarti PDI kan. Itu. Dan kebetulan di reformasi itu saya ikut mendeklarasikan berdirinya Partai Bulan Bintang gitu. Ternyata sampai ke sini Partai Bulan Bintang itu ya partai yang kategorinya kategori partai gurem. Artinya kenapa sih saya kaitkan jauh ke sana gitu ya? Saya kaitkan jauh ke sana. Ternyata di politik ketika seseorang meniti karir dari bawah, kalau memang terah yang bersangkutan kemudian ya cocok logi tadi ya, terah yang bersangkutan kemudian tidak nyampai ke terah itu akan mengalami kesulitan juga. Saya di partai politik itu menjadi ketua 2 periode. Dan kebetulan menurut saya partai ini bakal besar tapi ternyata kemudian kecil gitu. Dan endingnya memang tidak dapat apa-apa gitu. Baik di daerah
kabupaten, kota, provinsi sampai ke pusat selalu dalam posisi yang kalah. Nah, kaitannya dengan kekinian, Anies Baswedan ini adalah fenomenal ya. Artinya hanya sebuah keberanian yang luar biasa dari partai politik namanya Nasional Demokrat, Nasdem, yang dengan berani keluar dari koalisi pemerintah dalam tanda petik itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan di saat hiruk pikuk politik siapa calon yang akan diusung di kubu sebelah, yang diharapkan oleh beberapa pihak bahwa pertarungan presiden itu hanya head to head, nyatanya kemudian hari ini yang kita dapat lihat, kita saksikan, dan sudah tadi pagi sudah deklarasi kampanye damai, yaitu 3 paslon. Anies ini fenomenal, bukan ketua partai, bukan siapa-siapanya partai politik, baik itu Nasdem, PKS maupun PKB. Akan tapi fakta kemudian berbicara bahwa Anies adalah pilihan strategis bagi Partai Nasdem yang diikuti ketika itu oleh Demokrat dan PKS. Lalu kemudian Demokrat hangkang dari kubu koalisi perubahan karena sesuatu dan lain hal, dan sekarang masuk di koalisi paslon nomor urut 2. Itu koalisi berkelanjutan. Ya, berkelanjutan ya? Iya. Koalisi Indonesia Maju ya, di koalisi Indonesia Maju. Di koalisi Indonesia Maju. Kim Jilid 2, Pak. Kim Jilid 2 itu. Anies pertama dideklarasikan paling pertama nomor 1. Kemudian daftar juga nomor 1. Pengambilan nomor urut juga. Di kesehatan juga nomor 1. Iya. Pengambilan nomor urut ternyata juga ketika dikoclok ya, dikocok itu keluar nomor 1 pertama. Sehingga Anies berhak mengambil juga di yang pertama. Lalu kemudian setelah mengambil itu juga keluar nomor urut 1. Saya kira ini tidak ada rekayasa ya. Tidak ada rekayasa, dan ini tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Dan inilah kemudian Allah sedang menunjukkan, mungkin Sang Kuasa sedang menunjukkan bahwa seorang Anies yang kemudian semua orang memprediksi tidak mungkin akan melenggang menjadi capres, bahkan ada yang taruhan segala dan sebagainya. Itu. Karena banyak penjegalan-penjegalan di pertengahan jalan itu, Pak. Karena memang Anies ini memang dijegal, Sengaja begitu. sengaja dijegal. Artinya kasat mata itu mah. Politiknya kasat mata bahwa Anies ini dijegal gitu. Dan salah satu penjegalan itu dimulai dari Partai Demokrat. Hadirnya Partai Demokrat di koalisi perubahan. Hadirnya koalisi Partai Demokrat di koalisi perubahan itu hanya sebuah strategi pribadi yang kemudian dianalisis oleh berbagai pihak bahwa ketika Anies bersama Partai Demokrat ya kalah. Itu kalah. Dan sebelum Partai Demokrat hengkang tidak ada keputusan bahwa tidak bersama Partai Demokrat Anies. Akan tapi Partai Demokrat sudah menduga bahwa Anies tidak bersama dengan Partai Demokrat. Maka berhasillah apa yang diharapkan oleh semua pihak yang berharap Anies tidak bisa melenggang ke capres, itu berhasil sebenarnya ketika itu. Tidak tahunya kemudian kepayaan Surya Paloh ini luar biasa dan mengambil PKB. Dan PKB ini ya memang pantas gitu diambil Anies karena memang Cak Imin ini orang hebat. Kenapa hebat? Saya katakan hebat ya. Ini bukan tendensius karena persoalan Anies ini malah lagi menggali satu persatu ya.
Cak Imin ini dari dulu juga mengkampanyekan dirinya wakil presiden, bukan presiden. Iya. 2019 kan banyak Pak ya, Iya. baligo-baligo. Baligonya Anies itu tidak pernah saya calon presiden. Iya. Selalu di mana-mana baligonya dari Sabang sampai Merauke itu Cawapres. cawapres. Dari 2019 emang. Entah dengan siapa cawapresnya, pokoknya dia cawapres saja. Iya. Ternyata kemudian baligo itu juga ternyata menjadi doanya orang banyak dan Cak Imin dia jadi wakil. Ya saya kira ini satu pertaruhan yang luar biasa dua orang ini bagi kandidat yang lain, bahwa ini semuanya tidak terbaca sesungguhnya dua orang ini. Meskipun kemudian sekarang ada mengklaim masing-masing calon adalah satu putaran ya. Iya. Tapi saya meyakini bahwa saya meyakini bahwa satu putaran tidak akan terjadi. Yang terjadi remis. Istilah main catur itu remis. Di putaran pertama itu remis. Remis itu. Artinya berarti pertarungan harus diulangi di putaran kedua. Itu semua pasangan calon atau hanya Dua pasangan. Dua pasangan. Dua pasangan calon akan akan Tandingan kembali. kembali. Artinya di tiga orang ini remis lah gitu. Remis tapi ada yang gugur satu gitu. Lalu kemudian siapakah yang akan lolos? Ya kita serahkanlah kepada masyarakat banyak gitu ya. Masyarakat banyak. Karena begini nih, pemilih itu begini, pemilih nih. Sebelum saya mulai ke nomor 2, nomor urut 3. Pemilih Anies ini adalah pemilih militansi yang tidak ke Ganjar, yang tidak ke Prabowo. Meskipun irisan daripada Anies ini adalah dulunya pendukung Prabowo. Akan tetapi militansinya kuat bahwa dalam kondisi apapun pemilih Anies akan tetap di situ. Tinggal Anies mendongkrak pemilih ini untuk ditambah. Pemilih militan ini tinggal nambah. Artinya kalau dari sisi itu Anies akan masuk di putaran 2. Itu akan masuk di putaran 2. Karena pemilih Prabowo dulu yang militan di Prabowo itu menurut pengamatan kami itu hampir 70% ke Anies. Kemudian kalau masuk ke paslon 2, sebelum ke Pak Faidullah nanti, masuk ke paslon 2. Paslon 2 itu kenapa menggaungkan satu putaran ya? Ya jujur di paslon 2 ini adalah pejuang gigih ya. Saya katakan Pak Prabowo ini petarung gigih. Petarung yang sangat luar biasa. Karena Prabowo ini tidak pernah menang. 3 kali ya Pak? 3 kali tidak pernah menang. 3 kali. Akan tapi dia ingin mengulangi kembali. Artinya Prabowo ini sekarang kemudian mencoba menggandeng dengan yang selalu menang. Yang selalu menang. Pak Jokowi itu menang di Solo. Ya kan? Pak Jokowi ini menang di Solo. Menang di DKI. Menang Pilpres 2 kali, tidak pernah kalah kan? Iya. Tidak pernah kalah. Artinya yang selalu kalah bertemu dengan yang selalu menang, meskipun ini Gibran gitu. Iya. Meskipun ini Gibran. Oleh karenanya ada ketakutan yang akut di kubu Prabowo. Ada ketakutan yang sangat akut, yang sangat luar biasa akan terjadi kekalahan. Karena apa? Karena di situ apakah kemenangan Jokowi itu karena ada PDIP, ataukah tanpa PDIP nanti ini bisa dibuktikan hari ini, bisa dibuktikan di pemilu 2024. Oleh karenanya, apakah kemudian ini kalau Jokowi ini kemenangannya ditopang PDIP, maka yang kalah ketemu yang kalah ini. Iya. Yang kalah ketemu yang kalah. Iya. Itu. Oleh karenanya
apapun caranya, targetnya Prabowo menang. Saya tidak bicara negatif ya. Iya. Saya tidak bicara negatif dalam koridor batas pemilu barangkali bagaimana caranya, apapun caranya, pokoknya targetnya menang. Itu target terakhir itu menang. Makanya kampanye besarnya adalah Menang satu putaran. Itu adalah gedoran psikologis terhadap pemilih. Sehingga kemudian pemilih menganggap ini benar bahwa Prabowo menang, gitu. Akan menang dalam satu putaran. Padahal ini adalah kondisi psikologis yang sangat ditakuti oleh kubu Prabowo. Itu. Seperti itu. Nanti di nomor 3 dan sebagainya barangkali akan diulas. Baik. Kemudian. Gitu. Langsung saja Pak, Ya. menyambung Baik. dari Terima kasih juga kesempatannya Pak. Bicara fenomena nomor urut capres dan cawapres Pak ya. Kami melihatnya dalam perspektif kalau tadi beliau menggambarkan sedemikian tajam kondisi-kondisi cawapres, kami melihatnya dalam konteks bahwa masyarakat sudah mulai cerdas. Bagaimana kemudian dari urusan angka nomor urut itu masyarakat sudah bilang mengkaji, sehingga ke depan saya yakin masyarakat pun akan tahu bagaimana rekam jejak mereka, bagaimana visi dan misi mereka. Dan ini menjadi sebuah parameter bagi kita melihatnya bahwa fenomena ini adalah fenomena yang dalam kondisi pemilu sekarang itu menjadi hal yang positif. Jadi kalau memaknai lebih jauh penafsiran terkait angka 1 berkaitan dengan yang lain, angka 2 dengan yang lain, itu perspektif yang dibangun. Tapi yang jelas dari pribadi kita melihatnya bahwa ini bentuk dari kecerdasan masyarakat untuk bisa memotret dari nomor urutnya aja sudah mereka bisa analisa. Apalagi nanti bagaimana figur-figur tokoh-tokoh para kader bangsa, karena pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3 itu adalah kader bangsa, kader terbaik bangsa, di mana mereka dibaca utuh sekarang itu oleh masyarakatnya, oleh para pemilihnya. Nah, hal yang paling riskan dari sekarang itu adalah bagaimana memaknai demokrasi itu dengan dasar trust, dengan dasar kepercayaan. Apakah basic itu sudah dipakai atau enggak sekarang? Jadi kalaupun dalam hal ini masing-masing calon memberikan gambaran utuh terkait dirinya, terkait visi misinya, tapi tatkala masyarakat yang secerdas sekarang bisa membaca itu, artinya ini akan menjadi anomali bagi kondisi-kondisi yang ada. Jadi sangat baik sekali Pak. Dari angka aja sudah dibaca, sudah dianalisa, apalagi nanti lebih dalam lagi seperti itu. baik. Mungkin sementara itu aja. Kalau terkait analisa pasangan sudah beliau gambarkan. Tapi kami dalam perspektif saya itu, yaitulah kader bangsa, kader terbaik kita yang menjadi kontestasi bagi pemimpin leader kita di masa depan. Seperti itu. Demikian. Ya, mungkin untuk tadi ya fenomena yang terjadi di dalam masyarakat hari ini, bahwa apakah nomor urut partai dengan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sebuah settingan elit politik atau bukan, mungkin arahnya lebih kepada ini adalah sebuah syarat atau simbol qadarullah, begitu ya Pak ya. Qadarullah. Saya kira kalau di situ tidak ada rekayasa, tidak ada. Tidak ada. Jadi mudah-mudahan ke depan juga dalam konteks pemilu kita bisa berjalan dengan damai dan jujur dan adil. Terus Pak ya, fenomena kedua itu yang terjadi di masyarakat adalah bahwa masyarakat ini melihat bahwa pemilu pada 2024 ini itu ada sesuatu yang beda. Pertama adalah sebuah pergeseran dimulai dari politik identitas, terus juga politik
money, terus juga politik gorong-gorong atau pencitraan. Hari ini rasanya politik-politik tersebut sudah mulai bergeser begitu, Pak, ke arah bagaimana politik ide dan gagasan, gitu kan. Karena memang dulu kan pada contoh 2019 ada sebuah politik bullying atau politik identitas begitu kan. Ada kadrun, ada cebong, ada lain sebagainya. Terus juga politik uang mulai di tingkat capres-cawapres kan bertebaran begitu Pak ya. Banyak isu ya di sosial media, berita-berita begitu. Dan hari ini politik-politik tersebut bergeser ke arah politik ide dan gagasan. Kira-kira Bapak melihatnya seperti apa fenomena ini? Apakah ada figur baru yang mengubah arah politik ini atau memang para elit politik yang merubah coba menggeser arah politik tersebut begitu? Yeah. Jadi saya coba berangkat dari fenomena ini, saya coba berangkat dari munculnya Anies Baswedan ya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang dari awal semua memprediksi Amin ini tidak sampai. Pasangan Amin ini, terutama Anies Baswedan ini tidak nyampe. Semua kalangan elit politik sudah memprediksi itu, karena memang arahnya sudah ke sana, arahnya. Bagaimana caranya Anies tidak sampai ke panggung capres. Lalu bagaimana kaitannya dengan hilangnya politik identitas, kadrun, tetek bengek dan semuanya, kampret, gitu, cebong. Pertama, Anies Baswedan dihantam dari sisi politik identitas dengan melanjutkan dari posisi pemilihan di DKI Jakarta ya. Mereka sadar bahwa ketika Anies dihantam di politik identitas malah di DKI menang. Dengan survei juga nomor 3. Selalu di bawah. Anies menang dengan dihadap karena Anies tidak pernah memperdulikan. Tidak pernah memperdulikan. Dan hari ini juga Anies tidak pernah memperdulikan. Sehingga mereka bosan sendiri. Ternyata Anies tidak meladeni ketika kemudian dihantam di politik identitas. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Anies itu bukan besok, tapi hari yang sudah dilakukan. Dilihat bagaimana kemudian kehidupan umat beragama di DKI. Bagaimana kemudian pembangunan gereja yang tidak pernah terbangun dengan baik dan sebagainya. Sehingga memang percuma. Menyadari hal ini kemudian di kubu mereka juga pecah. Ketika pertama endorse-nya Pak Jokowi, mengendorse Prabowo di-endorse, kemudian Ganjar di-endorse dengan melalui ubannya kan. Dari sini kemudian sudah mulai pecah nih. Pendukung Jokowi sudah mulai pecah. Jokomania juga pecah, pendukung Jokowi pecah. Ya. Pecahan ini kemudian menyadari bahwa tidak perlu kemudian menghantam ke sana sini, karena memang yang dulu ngomong kampret, ngomong kadrun, ya bergabung sekarang masalahnya. Masalahnya sekarang bergabung. Ikut berkoalisi. Baik di kubu yang di nomor urut 3 maupun nomor 2 bergabung. Kubu mereka ini. Sehingga memang tidak ada lagi kemudian pemisahan antara kelompok-kelompok itu. Ya karena Anies ini adalah orang yang luar biasa. Kecerdasan berpikirnya. Maka bagaimanapun mereka harus mengimbangi Anies. Karena dengan yang diusung sosok arah perubahan ini, lalu kemudian Anies dengan begitu gampang menjelaskan persoalan bangsa dan negara, kemudian begitu cerdasnya Cak Imin juga mengimbanginya, mereka sadar kalau kami menghantam dari sisi yang lain, kami juga akan kalah. Maka diimbangilah dengan pola pikir yang sama. Muncullah ide gagasan itu. Sehingga adu strateginya adalah ide dan gagasan. Kalau di kubu nomor 3 lengkap, ya saya tidak meremehkan Ganjar orang pinter. Mahfud MD apalagi orang pinter. Anies orang pinter, tidak diragukan lagi. Cak Imin orang pinter. Gitu. Prabowo jenderal.
Tapi kemudian banyak kalangan yang meragukan sampai di mana kecerdasan Gibran untuk mengimbangi para cawapres nih, Soal cawapres ya. mengimbangi Cak Imin, mengimbangi Mahfud MD. Equal enggak nih? Dalam arti equal itu dalam arti apa ya, intelijensinya, bukan intelijensi ya, intelektualnya. Iya. Kalau intelijensi mungkin kita tidak bisa membaca lah, karena intelijensi masing-masing juga punya. Artinya dari sisi intelektualnya banyak kalangan yang kemudian meragukan, walaupun kemudian dipaksakan ada survei bahwa kecerdasan Gibran itu ya melebihi rata-rata wakil presiden dari hasil survei ini. Ya silakan aja kan, itu hasil survei. Akan tetapi kami melihat rekam jejak bahwa Cak Imin dan Mahfud MD ya kalau kecerdasan dan intelektual ya cukup luar biasa kan gitu. Artinya tidak bisa lah disejajarkan. Apalagi kemudian Gibran disejajarkan dengan Syahrir dan sebagainya ketika muda kan gitu. Ya saya kira saya bukan niat mengkletek Gibran ya, bukan ya. Akan tapi bagaimanapun Gibran ini lahir dari kepiawaian ya pihak orang tuanya lah. Kepiawaian pihak orang tuanya sehingga lahir, kemudian menjelma, digodok, bayi yang digodok tiba-tiba jadi gede kan gitu, jadi gede dan kemudian ya jadi calon. Itu Tapi bisa nggak itu dikatakan sebagai hak privilege, Pak? bisa. Artinya gini ya, jadi gambarannya begini aja lah. Jadi jangan masuknya ya, jangan ke hak privilege dulu. Artinya gini nih, pemilu ini ketika dengan slogan satu putaran, katakanlah dipaksakan menang ya, dipaksakan menang dengan cara apapun, katakan menang kan gitu. Apakah normal, apakah tidak normal dan sebagainya gitu. Karena itu kan penilaian ya. Iya. Normal dan tidak normal gitu, jujur dan tidak jujur dan sebagainya, itu penilaian kan ya, aspek penilaian. Akan tetapi kalau melihat dari hasil putusan MK, katakanlah banyak yang simpang siur, menyalahkan dan sebagainya ya, tapi saya lebih menekankan kepada legitimasi soal putusan Jimli ya. Iya, ketua MK Jimli, bahwa Jimli mengatakan begini nih, kalau tidak salah saya dengar nih, kalau saya lupa udah nih, karena saya tidak begitu mengikuti sampai hari ini, bahwa apabila ini dipaksakan untuk dibatalkan maka tahapan pemilu terganggu. Artinya hukum tidak taat di situ tuh. Ada hukum yang tidak taat di situ terhadap suatu keputusan hukum sendiri, karena hukum diganjalkan kepada satu persoalan yang berbeda. Kok ketua MK menyampaikan hal seperti itu sebelum putusan? Kalau ini diputuskan, nanti dia akan banding. Kalau banding, tahapan pemilu terganggu. Artinya ini bukan taat hukum berarti. Artinya masyarakat nanti akan bertanya, ini legitimasi enggak calon wakil presiden ini? Legitimasinya gimana ini? Ya kan, tapi ya fakta membuktikan bahwa hari ini ya sudah sah menjadi wakil presiden. Dan fakta kemudian hari ini juga sudah banyak pendukungnya kan gitu. Lalu kemudian lari kepada persoalan nomor 3. Hari ini yang hanya 2 partai. Tinggal membuktikan saja PDI, apakah kemudian kemenangan PDI itu di dalam kekuasaan ini itu karena PDI-nya atau karena Pak Jokowi. Itu aja. Jadi apakah nanti ketika remis, apakah yang masuk di putaran pertandingan selanjutnya itu apakah Anies Ganjar, apakah Ganjar Prabowo, ataukah Prabowo Anies, kan gitu. Itu. Tinggal kemudian kita melihat dari urutan-urutan tadi. Kalau kehendak alam 1, 1, 1, 1, ya Anies ini sepertinya dikehendaki masuk di putaran 2 gitu.
sepertinya dikehendaki masuk putaran 2. Kenapa analisanya? Analisanya begini. Nanti barangkali Pak Fethullah melanjutkan. Analisanya begini nih. Kalau mau jujur, 3 partai yang ada di nomor 1 ini akan melenggang semuanya. Akan melenggang masuk threshold. Masuk ke threshold. Masuk ke threshold, pasti masuk threshold. Di kubu nomor 2, itu hanya ada Gerindra dan Golkar. Saya meragukan apakah PAN dengan PD ini masuk threshold atau enggak. Itu. Karena 2 partai ini partai yang berbalik arah di tengah perjalanan, dua-duanya. Ada PAN, ada PD. Kalau dari hitungan parpol, karena saya meyakini di PAN itu paling 3%. PAN. PAN paling 3%. Ya silakan aja orang PAN nanti untuk memprediksi lebih dari itu. Artinya ini kan prediksi. Iya, prediksi. Demokrat paling 3%. Oke lah, Gerindra karena memang secara partai bagus bisa mencapai 15. Golkar bisa mencapai 8%. 15 tambah 8 berapa? 23. 23 tambah 6. 29. 29. 29%. 29%. Kalau kalkulasi jujurnya, kalau mau melihat dari, kalau itu linier, kalau itu katakan linier, pemilih partai adalah pemilih bakal calon presiden gitu, calon presiden. Kita lihat nomor 3, PDIP 19%, P3 hanya 4%, berarti hanya 23%. 23%. Itu. Kemudian basis massa di sayap terpecah. Iya. Terpecah antara kubu nomor 2 dengan nomor 3. Katakan ada penambahan masing-masing lah. Di angka 10% pun penambahannya hanya tidak mencapai 35. Itu. Tidak mencapai angka 40. Prabowo pun tidak mencapai angka 40. 29 tambah 10 umpama rata-rata dikatur 10%. Di nomor 1 Nasdem dengan segala kepercayaan, amunisi dan sebagainya itu masuk di 15%. Bahkan sampai 17% seperti saya. PKS dengan suara sekarang, kemudian dengan keajegannya PKS dan basis massanya jelas, itu PKS masuk di angka 12%. Katakan 12 tambah 17 berapa? 29. PKB ini adalah partai yang sudah punya kepastian basic. Kalau PKB itu tanpa persebaran saja dia sudah ada persentasenya. Masuk umpama PKB di 7% atau 8%, bahkan bisa lebih 10%. 10% katakan. Berarti naiknya signifikan, Pak? Naiknya signifikan PKB. Karena PKB satu kebetulan nomornya 1, partainya 1. Itu diuntungkan nih, ada ekor jas gitu ya, efeknya luar biasa pada PKB. PKB ini akan naik nih, PKB bisa 10% itu. 10 tambah 12 sudah 22, 22 tambah 17 sudah berapa? 39. Logika berpikirnya ke sana aja gitu. Logika berpikirnya ke sana. Lalu bagaimana dengan partai-partai gurem yang ada di masing-masing kubu partai? Contoh, di Amin ada Partai Umat sama Mas Yumi. Ya katakanlah partai itu, ya jujur saja saya menyatakan paling 2%, 2,5%, tambah 5, ya udah tuh. Di kubu nomor 2 itu ada Partai Bulan Bintang, PSI. Paling partai 0, itu. Iya, partai-partai 0, itu. Partai gurem yang partai 0, pencapaiannya.
saya tidak bisa memperhitungkan partai itu kemudian ada angka 3 di depannya, ada angka di depan, angka di gitu. depan atau tidak begitu Pak ya? Iya. Saya memperhitungannya ada angka 0 di depan gitu. Nah, kemudian lari ke nomor 3. Lari ke nomor 3. PDIP tadi kan itu. P3 ini agak berat, P3 ini masuk threshold juga. Perkiraannya naik atau turun Pak? Justru P3 paling mencapai sama dengan nasibnya dengan Nasdem, dengan PAN, dengan DPD. Itu 3 partai ini kolap ini. Saya meyakini 3 partai ini akan susah naik thresholdnya. Gitu. Nah, kalau dari hitungan itu, tinggal kemudian masa yang disebut tidak linear itu, tim sukseslah yang bergerak. Nah, di sini celah bagaimana kemudian money politik dan sebagainya ini mempengaruhi massa. Sekarang sudah dimulai jalan santai dengan cara hadiah dan sebagainya, door prize dan sebagainya kan gitu. Ini silakan saja kan itu mah cara ya, cara menang. Strategi lah Pak. Strategi pemenangan. Tapi yang penting kemudian jangan sampai akal sehat yang keluar dari sistem demokrasi yang kita harapkan. Kewarasan tadi hilang, kewarasan demokrasinya hilang. ASN digerakkan, semua lini digerakkan untuk membantu salah satu pasangan. Ini yang konyol. Dan hari ini kita belum melihat greget Bawaslu. Bukan tidak greget ya, belum melihat greget Bawaslu karena kampanye damai baru dideklarasikan tadi. Coba kita lihat besok. Seperti apa Bawaslu tindakannya. Seperti itulah kira-kira ini. Untuk Pak Fed sendiri bagaimana menanggapi fenomena yang terjadi hari ini terkait politik tadi? Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh beliaunya. Dan itu angka-angka rasional. Angka-angka rasional yang bisa dalam konteks parameternya itu nanti menjadi aktual di masyarakat. Terkait dengan pergeseran kondisi pemilu, di mana dari identitas kemudian bergeser kembali ke bagaimana mengusung ide dan gagasan, saya kira kita sudah mencapai klimaks di dalam perjalanan bangsa. Secara pemerintahan, kita melihat kondisi sekarang, bagaimana hal-hal yang menjadi inkonstitusional, faktor kepercayaan di masyarakat, ini menjadi PR-PR yang belum terselesaikan, sehingga masyarakat mulai menggunakan akal sehatnya, menggunakan kewarasannya untuk secara global memotret kondisi cawapres masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, itulah gambarnya. Jadi kalau dikatakan masyarakat saat ini cenderung larut terhadap kondisi pemilu, tidak. Iya, tidak. Bahkan masyarakat mulai semakin cerdas membaca. Dan semoga masyarakat menambah itu menjadi sebuah pengalaman terkait dengan pemilu-pemilu yang sudah. Ternyata bagaimana bicara kadrun, bicara kampret, itu endingnya bersatu juga Pak. Bersatu. Nah, konteks ini akhirnya dibaca, oh ternyata yang menjadi hal besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah mengasuh ide dan gagasan. Seperti yang sudah dibangun oleh founding father kita. Bagaimana menciptakan ide dan gagasan itu. Makanya dalam konteks bahasa perubahan itu kadang kita juga memaknai beda. Ada disampaikan beda oleh masing-masing capres dan cawapres. Ada unsur-unsur dalam tata negara, unsur-unsur dalam pemerintahan, unsur-unsur dalam konstitusi yang tidak mendukung itu. Bagaimana bicara ketidakadilan, bagaimana bicara keadilan, bagaimana bicara kesetaraan, dan sebagainya dan sebagainya.
Ini seharusnya memang diasuh oleh sebuah ide dan gagasan, bukan sekedar pencitraan. Nah, syukur alhamdulillah Pak Ari bahwa hal itu masih hidup di masyarakat kita. Dan kami pun berharap bahwa di Bojonegara Ampel, di lokal sentris kita masih tetap menjaga kewarasan itu. Demikian Pak Ari. Ditambah sedikit. Ini kan ada yang menggaungkan di antara tim ya, tim dari masing-masing paslon. Ada yang menggaungkan ini keberhasilan rekonsiliasi ya. Kalau menurut saya rekonsiliasi yang digaungkan itu batal wudhu ya. Rekonsiliasi pemilu 2019 Iya, maksudnya. iya pemilu 2019 kemudian direkonsiliasi di pemilu 2024 dengan bersatunya kubu Jokowi dengan Prabowo. Artinya mereka kubunya dia sendiri mencas bahwa ini adalah dua musuh besar yang bertemu gitu. Kemudian terjadilah rekonsiliasi. Menurut saya rekonsiliasinya batal wudhu itu. Kenapa batal wudhu? Wong dia sendiri pecah dengan PDIP. Iya. Kemudian bicara rekonsiliasi. PDIP yang jelas mengusungnya dari nol berdarah-darah. Kemudian ketika ketemu dengan ini, kemudian bicara rekonsiliasi. Batal demi wudhu itu. Bukan demi hukum ya. Iya. Batal wudhu itu. Gugur itu. Nggak sah itu kalau mau sholat itu. Baik. Siap. Karena di yang lain ditinggalkan dan pecah. Benar-benar.